Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Yani gimana? Siap untuk ujian? Insya Allah Bu, Ya, sehat ya? Alhamdulillah Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, kita awali tentang penyusunan penyusunan modul ajar, tapi dalam aspek oke. Pertama, coba Pak Yani jelaskan apa yang Pak Yani pahami tentang teori belajar yang bisa dijadikan landasan saat Pak Yani merancang pengembangan perangkat pembelajarannya. Ya Bu. Bisa dijelaskan. Baik Bu, terima kasih Bu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk eh, ujian kompreh malam ini terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, yaitu mengenai tentang teori belajar. Nah, mengenai teori belajar yang saya pahami itu ada teori belajar itu behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik ini itu lebih menekankan kepada perubahan perilaku. Jadi, anak dikatakan belajar apabila terjadi perubahan terhadap perilaku pengetahuannya. Contoh saja di dalam belajar Al-Quran, ketika anak belajar Al-Quran dan terus melakukan latihan sehingga anak ini lebih baik eh, bacaannya daripada sebelumnya. Misalnya tajwidnya sudah bagus, kemudian jelas bacaannya, tahsinnya juga bagus. Nah, ini dikatakan dalam teori behavior ini anak dinyatakan sudah belajar, Bu. Kemudian berikutnya teori belajar ini adalah teori kognitivistik. Nah, dalam teori kognitivistik ini eh, itu lebih menekankan kepada eh, prosesnya, Bu, proses dalam belajar. Nah, jadi tidak hanya berfokus kepada hasilnya, tapi di sini itu proses dalam pembelajaran itu juga sangat menentukan begitu. Kemudian berikutnya teori belajar ini adalah teori belajar konstruktistik. Nah, jadi di sini anak dikatakan belajar apabila anak ini mampu membangun pengetahuannya sendiri begitu, Bu. Dan Oke, berikutnya pengaplikasiannya pada perangkat pembelajaran yang dibuat kira-kira seperti apa gitu? Dari sekian banyak teori belajar itu yang kira-kira relevan gitu ya, dijadikan landasan terkait perangkat pembelajaran yang Pak Yani kembangkan gitu. ya, di dalam modul ajar yang saya buat, Ibu, itu ada teori behavioristik ini. Karena di dalam teori behavioristik itu ada eh, apa stimulus dan respon. Jadi stimulus ini bisa misalnya berupa pertanyaan dari guru, kemudian respon tanggapan dari anak begitu, Bu. Itu sudah Oke, pembelajar apa perangkat pembelajarannya tentang apa topiknya? perangkat pembelajarannya tentang apa, Bu? Memaafkan. Oke, memaafkan. Iya, Bu. Nah, em, kira-kira hal seputar memaafkan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan teori belajar yang cocok gitu ya, kita jadikan landasan untuk mengembangkan eh, modul ajarnya, mungkin apakah itu terkait dengan pilihan apa namanya model pembelajarannya atau juga pilihan-pilihan metode.
teknik dalam pembelajaran gitu ya. Nah, Iya. kira-kira yang paling cocok itu teori belajar yang mana kira-kira untuk hal tersebut? Eh, teorinya, teori belajar behavioristik juga cocok, Bu, di dalam model ini. Karena di sini nanti diharapkan kan terjadi perubahan perilaku pada anak ini. Anak jadi paham itu apa memaafkan. Kemudian juga anak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya, Bu. Kemudian untuk Oke, apa oke. teori konstruktif juga bisa juga Nah, ya, diberikan ke sana. oke. Ya, jadi intinya kalau di situ kan kontekstualnya yang lebih dominan ya. Hal Iya, yang Bu. kontekstual, oke bisa behavioristik itu dari pengalaman. Jadi dihadirkan pengalaman yang bermakna, bisa seperti itu ya. Iya, Bu. Artinya anak dikenalkan ke suatu kondisi mana yang kira-kira apa namanya suatu kondisi yang mengenakkan, yang tidak mengenakkan, misalnya seperti itu kan. Nah, akhirnya dia nanti sampai kepada suatu kesimpulan di dirinya bahwa dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan itu memang perlu dipikirkan karena ada dampak yang kalau kita dibully atau apa itu Iya, tidak menyenangkan gitu ya. Dan iya, Bu. ajaran agama kita misalnya mengajarkan untuk memberi maaf. Jadi konstruktivistik juga bisa. Anak bisa Bisa, Bu. membangun, mengkonstruk Iya, pengetahuannya sendiri kan. Nah, iya, Bu. sebetulnya banyak teori lain juga ya di teori Iya, sosial itu iya, Bu. baiknya Oh, bisa, ya. bagaimana anak bisa bersosialisasi gitu Iya, ya. Nah, itu bisa juga. Jadi banyak banyak teori banyak sebetulnya yang teori. bisa kita Iya, Bu. jadikan acuan ya Benar, Bu. untuk perangkat yang dikembangkan. Baik, kemudian dalam pengembangan pembelajaran itu sebenarnya ada beberapa hal penting yang diperhatikan ya. Ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian juga pendekatan apa eh, TPACK atau ada juga yang menyebutnya TPEX gitu ya. Feedback. Iya. Ya, TPEX. Em, tapi yang ingin saya tanyakan di sini dalam melakukan analisis tujuan pembelajaran, itu bagaimana kondisinya atau seperti apa yang Pak Yani pahami yang harus dilakukan oleh guru? Ini dalam melakukan ATP atau alur menentukan alur tujuan pembelajaran. Itu hal-hal yang seperti apa yang harus diperhatikan? Oh, di dalam pembelajaran, Bu. Alur tujuan pembelajaran dalam menentukannya, alur tujuan pembelajarannya. Ya. Di dalam menentukan alur tujuan pembelajaran, tentu saja kita di dalam menyusun model pembelajaran, kita memperhatikan TP, Bu. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, dari TP inilah nanti diturunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, gitu, Bu. Ya, yang saya tanya terkait merumuskan ATP itu biasanya hal-hal apa yang perlu diperhatikan Dalam dalam merumuskan, penentuan alurnya? dalam penentuan alur Ya, pembelajaran, alur tujuan ya. pembelajaran, Mm-mm. eh, yang harus kita perhatikan tentu saja dari eh, karakteristik peserta didik itu sendiri, Bu. Oke, mungkin apa dilihat lagi nanti ya di modul. Kan itu dalam menentukan alur itu ada beberapa hal, ada yang dari konkret ke Iya, abstrak gitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang abstrak dulu baru konkret itu kebalik gitu ya. Nah, iya, jadi itu perlu diperhatikan karena misalnya ada dari deduktif bisa atau dari hal yang bersifat induktif dulu boleh gitu kan. Dari iya, mudah Bu. ke sulit. Kemudian hierarki keilmuannya juga harus diperhatikan, proseduralnya gitu kan. Em, kemudian ada lagi scaffolding misalnya. Nah, em, kemudian coba dijelaskan tentang pendekatan TPEC itu. Seperti Iya. apa dan bagaimana? Coba contohkan ke apa optik memaafkan ya di perangkat yang Oh, dibuat. Itu seperti apa gitu. feedback ya, Bu. Ya, Oke.
Baik, Bu. Jadi, TPEK ini adalah pembelajaran yang berbasis content of knowledge, Bu. Jadi dalam Mhm. pembelajaran ini lebih kita kepada konten. Istilahnya kalau kita kaitkan dalam materi memaafkan, ini kita menggunakan teknologi, mungkin bisa saja kita menggunakan apa PowerPoint juga bisa. Kemudian video pembelajaran juga bisa, Bu. Ini juga termasuk pembelajaran yang berbasis teknologi atau content of knowledge gitu. Oke. Lalu misalnya dipilih model problem based learning, gitu ya. Nah, Iya, Bu. dan Pak Yani kan sudah mengembangkan juga dan membuat juga modul ajar yang mana di dalamnya dipilih model pembelajaran eh, apa namanya PBL ini ya, PBL, problem Bu. based learning. Nah, coba dijelaskan seperti apa sintaknya gitu. Iya. Eh, di dalam eh, pembelajaran based learning ini ada beberapa sintak yang kita lakukan, Bu. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Artinya kita memberikan dulu masalah atau apa kepada peserta didik. Kemudian kita mengorganisasikan peserta didik tentu saja misalnya dengan membagi kelompok peserta didik, Bu. Coba contohkan kayak memaafkan itu. Bagaimana menjelaskan orientasi masalah terkait memaafkan tadi gitu. Oke, yang pertama dulu pertama kita menampilkan video terkait dengan memaafkan ini, Bu. Hmm. Kemudian kita memberikan menugaskan kepada peserta didik ini untuk memperhatikan video ini dengan baik dan benar ya, menonton video ini. Nah, setelah itu kita membagi peserta didik ini beberapa kelompok dan setelah itu kita minta peserta masing-masing kelompok ini untuk menganalisis ya masalah yang ada dalam video tadi, Bu. Nah, kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk menyajikan hasil diskusinya tadi terhadap terkait dengan video yang kita tampilkan tadi. Oke, tadi kan tahap apa sintak yang pertama orientasi masalah. Nah, Ya, berarti orientasi masalah lewat tayangan video, lalu di situ diidentifikasi permasalahan sekaitan memaafkan tadi. Sintak ya. keduanya, Organisasi, organisasi oke, belajar ya. ya, oke. Nah, coba dijelaskan lagi lebih lanjut. Yang ketiga ini lalu di dalam pelaksanaannya begini. Coba simpel aja gitu. Oh, dipraktekkan, Bu, atau Enggak, dijelaskan? bisa Sintaknya tadi. dijelaskan aja. Oh iya, baik. Jadi yang pertama tadi kan kita mengorganisasikan masalah tadi kan, Bu, langkah-langkahnya. Mm-mm. Ya, ya, mengorganisasikan masalah, kita menampilkan video pembelajaran kepada anak, kemudian kita organisasi belajar, artinya kita mengelompokkan anak tadi. Nah, Oke, kemudian ya, tahap berikutnya atau sintak berikutnya. kemudian kita melakukan pengembangan dan penyajian hasil belajar. Setelah anak tadi diskusi, kita minta anak ini menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, Bu. Ya, oke, Yang terakhir itu menganalisis atau evaluasi proses penyelesaian masalah. oke. Nah, bagaimana dengan sintak PJBL-nya? Seperti apa? Eh, dalam PJBL ini anak-anak nanti kan tujuan akhirnya mampu eh, membuat suatu produk atau proyek, Bu, yang dihasilkan terkait dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Misalnya anak-anak diminta untuk membuat poster, Bu. Nah, dan poster ini merupakan salah satu bentuk proyek ya dari model PJBL. Oke, oke. Itu kan mulai dari apa namanya?
penentuan proyeknya, nanti apa judul proyeknya, dan sampai nanti apa namanya tahapan-tahapan sampai nanti dia menampilkan proyeknya kan gitu ya. Ada Iya. tahapannya juga sebetulnya. Di oke itu kan ada perlu diketahui ada beberapa cakupan pengetahuan gitu. Ada Iya, Bu. pengetahuan dalam bentuk fakta atau ada pengetahuan dalam bentuk konsep, ada dalam bentuk prinsip, ada dalam bentuk prosedur atau ada dalam bentuk metakognitif atau metakognisi. Nah, coba Pak Yani jelaskan pengetahuan yang terkait fakta, terkait memaafkan itu apa, yang terkait konsep apa, kemudian terkait dengan prinsip apa dan prosedur serta metakognisi apa gitu. Bisa dijelaskan. Ya. Terkait dengan materi memaafkan tadi, sesuai dengan apa namanya fakta, peserta didik tentu saja membahas isu-isu yang faktual dan terbaru terkait dengan materi tentang memaafkan tadi, Bu. Yang lebih konkret atau yang lebih jelasnya kan. Kemudian mengenai apa konsep itu peserta didik ini menjelaskan materi yang berhubungan dengan eh, memaafkan ini secara konkret yang lebih jelasnya begitu, Bu. Maksudnya, konsep itu apa maksudnya? Konsep ini misalnya tentang memaafkan. Peserta didik paham betul apa itu memaafkan. Jadi Pengertian memaafkan. artinya Art- pengertian gitu ya, ya. pengertiannya, Oke, Bu. jadi ada pengertian gitu ya. Ya, kalau yang metakognisi itu apa yang Pak Yani pahami tentang metakognisi ini? Metakognisi ini mengaitkan materi ini dengan materi-materi yang lain begitu, Bu. Oke, sebetulnya metakognisi ini kan sesuai dengan namanya ya meta, kemudian kognisi atau kognitif gitu ya. Artinya udah melampaui hal-hal yang sifatnya pengetahuan gitu. Jadi artinya setelah anak kita ajar tentang memaafkan ini, hendaknya terjadi sesuatu pada diri anak, dia tahu selama ini dia salahnya di mana atau kekurangannya apa, ke depannya dia harus bagaimana. Jadi artinya ada Ya, suatu kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui juga dan apa yang tidak diketahui, atau apa yang selama ini sudah benar dilakukannya dan apa yang belum gitu. Nah, iya, Bu. itu metakognisi gitu ya. Jadi pengembangan materi ajar hendaknya sampai ke situ. Jadi tidak sebatas menginformasikan konsep gitu ya, atau menghadirkan fakta, tapi tidak menyentuh eh, aspek metakognisi si anak gitu ya. Iya, Oke. Bu. Nah, kemudian bentar ya. Nah, terkait pengembangan penilaian. Nah, kan ada beberapa hal ya, ada asesmen awal, kemudian ada tes formatif dan sumatif. Coba Pak Yani jelaskan apa perbedaan antara asesmen awal dan formatif serta sumatif gitu. Bisa dijelaskan? Ya, eh, tes asesmen awal ini adalah tes yang dilakukan untuk mengetes pengetahuan awal peserta didik, Bu. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini ada asesmen sumatif pertengahan semester, ada tes sumatif akhir semester. Ya. Maknanya apa tuh? Ada kalau formatif itu apa? Sumatif itu Yang kan apa tuh? Gitu. yang formatif ini itu tes yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran, Bu. Oke. Jadi yang formatif itu sewaktu berlangsungnya apa Pembelajaran. namanya proses atau program pembelajarannya, tapi kalau sumatif itu udah udah selesai Ya, mungkin satu iya, tahapan program ya. iya, Bu. Nah, oke. Kemudian di dalam apa namanya terkait masing-masing tes tadi itu kan kita menggunakan beberapa atau beragam instrumen ya.
Nah, coba dijelaskan instrumen apa yang eh, Pak Yani kembangkan terkait memaafkan gitu ya. Eh, dan coba hubungkan ke aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya instrumen untuk aspek kognitif apa, instrumen untuk aspek afektif apa, dan kalaupun ada psikomotor ya apa gitu. Bisa dijelaskan. Iya, Bu. Eh, ada tesnya yang kita lakukan itu misalnya pilihan ganda, Mhm. kemudian ada juga kita lakukan tes esai, Bu. Itu untuk aspek apa tuh? Aspek kognitif. Ah, oke. Ya, Untuk afektif? kalau untuk sikapnya Mm-mm. eh, bisa kita lihat di dalam perilaku anak di kelas, Bu. Mm-mm. Misalnya bagaimana Bentuk pergaulannya, instrumennya apa? Apa nama instrumennya tuh? observasi, Bu. Ah ya oke, Observasi. penilaian observasi ya. Ya, Nah, observasi. kalau untuk keterampilan apa yang Pak Yani kembangkan? Keterampilan itu praktek yang terjadi atau yang bisa dilihat dari anak, Bu. Hmm? Misalnya ketika anak melakukan kesalahan kepada temannya, apakah anak ini eh, minta maaf atau bagaimana reaksi seorang anak ini? Oke, itu yang terkait dengan memaafkan ya. Dan Ya, sebetulnya keterampilan itu bisa juga kalau di dalam pembelajarannya ada diskusi, bisa juga sebetulnya kita lihat keterampilannya dalam mempresentasikan atau apa gitu kan bisa kita buat rubrik lah ya. iya, Bu. Misalnya presentasinya ada rubrik-rubriknya yang sangat baik itu dengan kriteria apa, yang baik apa, yang kurang apa misalnya kan. Nah, coba tahapan PTK ada berapa? Yang di setiap siklus itu kan ada tahapannya tuh. Nah, apa yang Pak yang dipahami gitu tentang tahapan PTK itu? Pertama dulu planningnya, Bu, Ah ya oke, planning. sanaan begitu, Bu, dari Ya, rencana yang kita lakukan. Eh, Kemudian ada pengamatan atau observasi, ya, ya. Dan yang terakhir itu ada aksi begitu, Bu. oke. Kira-kira Setelah itu kan pengamatan itu ada refleksi ya, iya intinya refleksi, berbalikan refleksi. gitu ya. Iya, Dan kalau targetnya itu jelas ya. iya, Bu. Nah, oke mungkin cukup kita sudah selesai dan mudah-mudahan dari ujian kompre ini tidak hanya sebatas ujian dan untuk orientasinya untuk mendapatkan nilai ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan lebih memotivasi Pak Yani untuk lebih mendalami lagi, baik itu dalam hal pembuatan perangkat pembelajarannya, terutama eh, apa namanya dalam eh, pengembangan modul ajar DBL itu ya. Iya, Bu. Diferensiasi Banyak ya, Bu. saya lihat ya DBL ya. Kalau Pak Yani buat DBL-nya yang mana? Tadi lupa saya nanya tuh. Oh, pembelajaran diferensiasi, Bu. Jadi Iya. pelajaran yang mengakomodir semua eh, kemampuan dan pemahaman siswa, Bu. Karena anak ini kan Hmm, berbeda-beda, Bu. Ada iya. berbeda dari segi ada anak ini yang audio visual, ada yang visual, ada yang kinestetik begitu. Nanti semua Oke. ya apa ini kita apakan begitu, Bu. Kita Oke. akomodir semuanya gitu. Ya. Kalau gitu nggak mungkin seragam semuanya ya. Dalam Ya, Bu. membuat instrumen penilaiannya, apakah diseragamkan saja atau ada berbeda dalam yang dibuat, perangkat yang dibuat? Diseragamkan, Bu. Cuman mungkin tingkat kesulitannya dibedakan kan. Level-level soalnya mungkin yang dibedakan. Ya, kalau itu berbeda namanya ya. Tapi kalau soalnya sama, nanti dijawab oleh semuanya gitu ya. Eh, Nah, tentu itu berarti tidak berdiferensia dia ya. Dalam beri Iya, penugasan misalnya, ada pilihan hendaknya, jangan satu tugas saja, ada pilihan. Dalam iya, mengerjakan soal-soal, oke lah mungkin soalnya sebaiknya kalau bisa
ya target target atau standar-standar yang mau dicapai nggak mungkin disamakan ya. Tapi ada standar minimal mungkin yang harus dipenuhi oleh kondisi anak tertentu mungkin ya. Ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang kurang mahir gitu ya. Saya lihat kan di penyusunan apa namanya modul ajarnya itu kan disesuaikan untuk anak yang mahir nanti seperti apa instrumen dikembangkan gitu ya. Itu sebetulnya pilihan boleh ke guru mau yang mana gitu ya. Gurunya kan merdeka gitu. Tapi Iya, intinya dia harus bisa membawa peserta didiknya ke arah tujuan yang diharapkan tentunya ya. iya Bu. Oke, baiklah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, oke, sama-sama.